Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas tentang kondisi Bitcoin. Jadi agendanya kita akan ada pembahasan untuk time frame weekly, kita akan sedikit membedah untuk long termnya, lalu kita akan juga coba cek untuk mid termnya based on daily time frame dan juga short term based on hourly time frame. But before kita masuk ke dalam technical analysisnya, saya pengen sharing sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya ini berita datang dari global ya, dan ini nggak ada hubungannya sih dengan cryptocurrency. Tapi saya rasa ini wajib kita sadari sama-sama teman-teman, karena anytime hal seperti ini terjadi, ini harusnya bisa memberikan dampak krisis ke ekonomi global teman-teman. Dan ini berkenaan dengan perang dunia ketiga. Jadi antara ketegangan antara Rusia dan Ukraina atau konflik yang terjadi itu menyebabkan atau menyeret kondisi Amerika Serikat serta NATO itu menjadi kondisi yang cukup panas ya. Ada kapal perang yang dikirim ke Laut Hitam, dan itu untuk mengantisipasi serangan dari Rusia ke Ukraina. Nah, beberapa waktu lalu ternyata Rusia sendiri juga udah ngirim pasukan ya. Bahkan dia sendiri di sini, kalau misalnya teman-teman baca nih dari berita terakhir di sini, itu so far udah ada 175.000 pasukan bersiaga tentara Rusia ya. Dan itu bukan hanya tentara tapi termasuk juga tank dan artileri. Artileri. Ini adalah kayak senjata beratnya gitu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kondisinya ini pecah, wah harusnya sih gawat teman-teman ya, karena ini dampaknya pasti terhadap perang dunia. Kalau misalnya kita ngomongin perang dunia, harusnya terhadap ekonomi juga akan berpengaruh. Dan apakah akan berpengaruh terhadap cryptocurrency? Maybe, tapi kita ya sampai itu terjadi, mudah-mudahan sih nggak perlu terjadi. Jadi ya kurang lebih gitu teman-teman ya. Ini cuma sedikit sharing aja. Nah, by the way teman-teman, kita akan start dari technical analysis. Kita start dari time frame weekly ya. Jadi teman-teman, kemarin kita udah sempat bahas soal dia break dari moving average 50, lalu ada kemungkinan kita testing EMA 200-nya, ini based on long term view. Tapi sebetulnya sih ekspektasi kita untuk weekly adalah bisa bertahan dulu di atas Fibo 78,6% teman-teman. Karena kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya untuk closing weekly itu kita slightly di atas Fibo 78,6%. Dan per hari ini itu sempat lowest point-nya itu sampai 33.100 teman-teman, tapi finally dia rebound sekarang menjelang penutupan sesi New York. Harga Bitcoin itu berada di kisaran 35.800, dan sebenarnya sih nanti menjelang jam 4 itu harusnya lebih agresif lagi pergerakannya. But let's see dan let's hope Bitcoin bisa maintain dengan baik untuk closing daily-nya, sehingga kalau closing-nya kayak begini, ini harusnya weekly sekaligus daily itu bakalan sama sih tuh bentuknya ya, karena ya kan weekly Senin, weekly ini candle-nya itu baru open per hari Senin, jadi kurang lebihnya sama. Dan kalau misalnya dia closing-nya bisa kayak gini, berarti at least pertama kita maintain daily ya, kita maintain Fibo 78,6% plus closing-nya itu bisa mendekati ke arah doji atau ke arah spinning tops, dan ini harusnya bisa memberikan indikasi yang cukup positif untuk Bitcoin, setidaknya ter-rebound dulu before kita ngelihat dia melanjutkan pergerakan ke depannya teman-teman. Dan untuk weekly sebenarnya ini adalah skenario yang saya harapkan, di mana wave 3 menuju ke wave 4 koreksinya itu cukup berlangsung dengan ABC running flat corrective pattern, which means gak harus sampai bawah. Kita expect dia rebound sesegera mungkin supaya kita bisa finishing potential wave 5-nya, dan tentunya teman-teman bisa selamat serta terbebas dari yang namanya kesangkut dulu ya. Itu adalah ekspektasinya. But balik lagi, kita nggak bisa nentuin teman-teman, tetap ada resiko dan skenario yang berbeda, yaitu alternative view-nya ini untuk time frame long term-nya juga, dimana kalau kita lihat di sini, hanya seandainya jika Fibo 1272 tidak mempertahankan kondisi Bitcoin dengan cukup baik, maka kita tidak akan melihat adanya support lagi until level $20.000, yaitu all time high di tahun 2017. Still $20.000 ya, tapi ekspektasinya tetap teman-teman, kita kalau bisa ngeliat Bitcoin cukup maintain di atas level $30.000 saja. Alright, so untuk time frame daily, ini sebenarnya kurang lebih seperti gambaran yang ada pada time frame weekly tadi ya, karena kita baru ngelihat dia menjelang closing kan. Nah, ini yang saya bilang cukup menarik teman-teman. Bayangin tail candle yang terbentuk di sini, ini harusnya memberikan reaksi bullish itu secara momentum sesaatnya itu bisa gitu loh ya terjadi untuk time frame hourly atau short term gitu. Which means kita bisa ngelihat dia rebound dulu sesaat, dan tadi kebetulan banget itu Advance Group lagi ada live trading, live analysis, dan kita langsung position
position short yang kemarin kita maintain itu langsung kita close by the time kita ngelihat first spike terjadi pada time frame hourly. Nah, nanti seperti apa saya akan bahas lebih detailnya di hourly. Nah, untuk time frame daily saya pengen tambahin satu scenario aja ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, ini sebenarnya itu saya pribadi ngelihat ada terbentuk atau potensi terbentuk suatu trend line. Kalian lihat ini highest 2019 ya. Kita tarik garisnya ke sini ya. Sorry. Dan kalau misalnya kalian geser lagi ke sini, ini kita perhatikan teman-teman ya, terdapat sedikit tahanan ya, stop and then dia going up lagi. After that kita ngelihat dia testing 2 kali, lalu saat ini teman-teman yang menarik di sini menjadi berpotensi trend line-nya dia gitu ya. Ini kalau kita adjust sedikit ya, lebih kurangnya seperti ini lah ya tampaknya teman-teman. Dan kita ngelihat amazingly in the daily time frame ini bereaksi terhadap trend line tersebut teman-teman ya. Ini menurut saya menarik sekali gitu loh ya. Ini 1, 2, 3 lalu lowestnya yaitu di highest di tahun 2019 teman-teman. Dan ini benar-benar bereaksi terhadap trend line tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya bisa bilang sih ya, trend line ini sih harusnya kalaupun di break ya tetap aja teman-teman kita harus realize bahwa the biggest key support yang kita miliki saat ini hanyalah di $30.000. Terlepas dari $30.000 kalian bisa lihat ya, itu nggak ada tahanan lagi sampai $20.000 tuh, ketahan sekali di sana. Nah, sebelumnya tidak ada lagi area di bawah $30.000 yang mungkin bisa nahan pergerakan Bitcoin unless kita munculkan Fibo 1272 dan ini pada time frame daily, which means ya kalau dia break dari Fibo dia break dari $30.000 maka ya 22.000 itu at least akan menjadi pemberhentian pertama kita. Dan itu kalau di time frame weekly sebenarnya sih deket banget nih nantinya sama dia punya potensi MA200 yang semakin lama semakin meningkat ya, lebih kurangnya kayak gitu. Jadi menurut saya cukup menarik, but in the end kita sama-sama menyadari bahwa Bitcoin overall-nya itu lebih ke arah descending channel ya teman-teman ya. Mana nih saya coba munculkan, iya ini kurang lebih ya. Nah ini adalah overall-nya, lebih kurangnya kita lihat dia berpotensi memang bergerak di dalam descending channel. Jadi ya terlepas dari hal-hal yang tadi kita coba sampaikan teman-teman, satu ekspektasi saya lagi adalah seperti yang sebelumnya kita sudah bahas di video terakhir, yaitu terbentuknya si apa ini kita bilang teman-teman, hidden bullish divergence ya, terjadi pada time frame daily. Dan untuk hidden bullish divergence ini tetap bisa berlangsung, at least Bitcoin harus bisa close back di atas level $33.100 dan ini menurut saya udah cukup oke, at least teman-teman. Makanya seperti yang saya bilang ya, even though kita ngelihat dia terjadi bear market sekalipun, misalkan contoh nih tahun 2017 ya ke 2018 sampai November itu terjadi bear market, but every bear market pun kita masih bisa ngelihat ada nice rebound di sini, ada 55%, ada 49%, bahkan untuk terakhirnya aja di sini juga naik sekitar 90%. So, bear market apakah udah pasti turun terus tiang panjang menuju ke 20.000 langsung signifikan? Saya rasa enggak teman-teman. Kita tetap akan ngelihat beberapa potensi seperti misalkan contoh di sini terlihat adanya oversold ditambah adanya hidden bullish divergence misalkan di bagian level ini hidden bullish divergence dan seterusnya. Tetap kita bisa ngelihat dia mungkin akan mendapatkan potential rebound dulu sesaat dan before meneruskan pelemahan lebih lanjut ya. Ya kira-kira begitulah teman-teman. Nah untuk time frame hourly-nya di sini saya masih stick with the strategy yang kita udah bahas kemarin, dimana kita ngelihat berpotensi terbentuk yang namanya descending broadening wedge. Saat ini sih teman-teman kita ketahan tepat di Fibo 1272 pada time frame hourly-nya, dimana itu di kisaran level 32.943 as potential lowest-nya, dan kita ngelihat di sini kita mendapati nice rebound didukung dengan terbentuknya teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas dan cukup aware, di sini terbentuk yang namanya si bullish divergence ya pada time frame 4 jam. Jadi memang secara short term atau ya medium term mungkin kita bisa ngelihat Bitcoin bakal dapetin semacam booster dulu untuk dia pullback dulu before nanti dia set direction lagi atau set decision lagi gitu. Karena kalau kita lihat nih time frame 4 jamnya sendiri atau 1 jamnya itu sebelumnya sempat kebentuk yang namanya si bearish flag pattern, dan ini udah kita sempat singgung di video terakhir Matic teman-teman.
tepat di kisaran Fibo 1272 kita udah ngedapetin reaksinya, dan pada saat tadi rebound signifikan kita putuskan untuk short position, kita close terlebih dahulu dengan small profit, dan nantinya teman-teman kita akan menunggu sampai kemungkinan si Bitcoin ini meneruskan pullbacknya dia ya. Jadi kita akan coba cari tahu dulu sejauh mana dia bisa pullback, sejauh mana dia bisa menunjukkan ke kita apakah dia bertahan atau apakah akan dia ketahan di kisaran resistance terakhirnya di sini, atau dia bisa lebih highest lagi, dan akhirnya teman-teman kita di sini bisa ngelihat ya, at least dia akan mencoba pembentukan yang namanya lower high. Jadi teman-teman tetap nggak boleh happy dulu, karena tetap kita lihat di sini overall trendnya kita itu masih downtrend ya. Kalau misalnya kita ngelihat dia rebound, itu masih bisa berpotensi menjadi potensi lower high-nya saja before dia create another lower low. Alright, so buat teman-teman saat ini jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk serok atau buyback dari kondisi yang saat ini sedang terjadi. Sebelum kita ngelihat adanya banyak konfirmasi, menurut saya ini kita belum bisa consider sebagai satu situasi yang cukup aman untuk melihat crypto market rebound kembali ya. Apalagi nanti pekan ini ada FOMC nanti di hari Kamis. So far kalau misalnya saya pikir sih untuk FOMC saya rasa udah cukup lah ya bad newsnya dari FOMC atau dari the Federal Reserve. Kayak maksudnya si Jerome Powell mau ngomong apa lagi gitu, kita udah tahu lah istilahnya dia bakal ngapain aja untuk menerapkan kebijakan ekonominya dia di tahun ini. Jadi saya rasa udah nggak ada lagi yang bisa diomongin, kecuali dia mungkin akan sedikit roasting tentang kondisi Omicron, dan mungkin dia bisa consider untuk ya sedikit memperlambat proses taperingnya atau kenaikan suku bunganya ya, who knows. But ya intinya kita udah tahu, jadi I think udah gak akan ada bad news yang benar-benar signifikan parah lagi, kecuali teman-teman tiba-tiba dia berubah pikiran dan pengen naikin suku bunganya Kamis ini. Nah itu sih menurut saya bakal crazy banget, bakal nyebabin market keseluruhan itu bisa crash teman-teman ya. But ya saya rasa nggak mungkin sih. Okay, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next update. And if you guys enjoy this video, make sure you give your thumbs up and don't forget to subscribe this channel. I hope as always teman-teman stay healthy ya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers.